Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Kelas Pintar, di mana pada kesempatan ini kita akan berbagi informasi terkait cara cek linearitas ijazah atau kualifikasi pendidikan teman-teman dengan formasi jabatan yang nanti teman-teman pilih pada seleksi P3K Guru tahun 2024. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk mendukung channel Kelas Pintar kami dengan cara like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi lonceng di YouTube teman-teman. Baik, di sini ya kita akan melihat dulu beberapa permasalahan saat mendaftar P3K Guru. Ada beberapa teman-teman yang mempertanyakan terkait pada saat mendaftar P3K Guru di tahun 2023. Permasalahan yang pertama itu yaitu ada teman-teman yang bertanya, kenapa teman saya yang kualifikasi pendidikannya atau ijazahnya adalah S1 Pendidikan Biologi bisa mengajar di SD atau di sekolah dasar dengan jabatan guru kelas. Kemudian ada juga yang bertanya, kenapa saya dengan ijazah S1 Pendidikan Matematika tidak bisa memilih formasi jabatan guru matematika. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kenapa teman saya yang bukan dari keguruan bisa mendaftar seleksi P3K Guru? Dan yang keempat, kenapa saya dengan kualifikasi pendidikan atau ijazah S1 saya adalah pendidikan agama hanya bisa mendaftar formasi jabatan guru agama saja, sedangkan saya sudah lama mengajar di sekolah dasar atau di SD, tidak bisa mendaftar untuk jabatan guru kelas. Dan ada juga yang bertanya, kenapa saat mendaftar P3K Guru ada formasi jabatan yang sesuai kualifikasi pendidikan saya, tapi tidak bisa saya memilih jabatan itu. Nah, jadi teman-teman ya, ini adalah beberapa permasalahan yang saya alami pada saat pendaftaran P3K Guru tahun 2023. Nah, kemudian untuk menjawab permasalahan itu, ya, pada tahun 2024 kita harus tahu bahwa sekarang telah diedarkan ya surat edaran dari Dirjen GTK Kemendikbud ya di sini nomor 1311 ya B.B1 HK.04.01 2024 yang dimana ini dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2024 ya. Jadi teman-teman jika ada permasalahan-permasalahan seperti teman-teman kita tadi ya, maka kita bisa melihat surat edaran yang ada di sini. Di sini menjelaskan terkait ya kelinearitasan ijazah kita dengan formasi jabatan yang dibuka di instansi tempat kita mengajar ya. Ya, baik. Jadi berpatokan pada surat edaran ini ya, kita akan menjawab permasalahan-permasalahan yang dialami oleh teman-teman kita. Baik, langsung saja kita akan menuju file surat edaran ini ya. Baik, jadi inilah surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi P3K Guru untuk jabatan fungsional guru tahun 2024. Ya, di sini juga sudah dijelaskan beberapa dasar hukum dan juga persyaratan-persyaratan yang harus diikuti ya. Salah satu persyaratan untuk calon P3K Guru yaitu harus memiliki kualifikasi pendidikan atau kualifikasi akademik sarjana atau S1, D4 dan juga memiliki sertifikat pendidik. Ya, jadi untuk sertifikat pendidik ini adalah teman-teman kita yang bukan lulusan keguruan ya, bukan lulusan keguruan tetapi dia mengikuti PPG Prajabatan dan sudah mendapatkan sertifikat pendidik, maka teman-teman kita ini bisa mendaftar P3K Guru tahun 2024 ini. Ya. Dan surat ini juga dikeluarkan di Jakarta pada 18 Maret 2024 ditandatangani oleh Nunung Suryani. Baik, langsung saja kita bahas ya pertanyaan pertama tadi ya. Nah, jadi terkait pertanyaan pertama ya, kita lihat dulu ya seperti ini ya. Kenapa teman saya yang kualifikasi pendidikannya adalah S1 Pendidikan Biologi bisa mengajar di SD dengan jabatan guru kelas ya? Ya, baik. Jadi di sini ya bisa kita lihat ya.
jurusan biologi ya ini. Ah, ah. Jadi, di sini kenapa teman kita bisa mengambil guru kelas dan bisa mengajar di SD? Karena di sini untuk kualifikasi pendidikan atau ijazah S1 pendidikan biologi linear dengan guru kelas, yang dimana ketika dia mengambil jurusan atau formasi jabatan guru kelas dan ketika lulus perankingan maka dia bisa mengajar di SD, ya. Tapi jika dia mengambil jurusan guru IPA, maka dia hanya bisa mengajar di satuan pendidikan SMP. Ya, di sini juga bisa dilihat bahwa kualifikasi pendidikan S1 untuk pendidikan biologi ini bisa linear di beberapa formasi jabatan seperti guru kelas, guru IPA, guru prakarya dan kewirausahaan, guru TIK dan guru biologi. Ya, ya, jadi itulah kenapa teman kita yang pendidikan biologi ya bisa mengajar atau bisa memilih formasi jabatan guru kelas ya. Nah, itu ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua ya, kenapa ya? Ya, pertanyaan kedua, kenapa saya dengan ijazah S1 pendidikan matematika tidak bisa memilih formasi jabatan guru matematika ya? Nah, mari kita lihat ya. Ini untuk kualifikasi pendidikan ya dengan sarjana pendidikan matematika. Nah, jadi ini ya bisa kita lihat di sini ya bahwa di sini untuk ijazah yang S1 pendidikan matematika itu bisa linear dengan formasi jabatan guru kelas, guru matematika, guru TIK, guru matematika ya. Ya, di sini saja ada tiga, guru kelas, guru matematika dan guru TIK. Jadi ketika teman-teman itu pada saat mendaftar dan memilih jabatan matematika tidak bisa ya, itu karena disebabkan oleh prioritas atau P1 ya, prioritas yang diutamakan ya, yang mengambil semua formasi jabatan guru matematika sehingga teman-teman tidak bisa memilih jabatan guru matematika walaupun kualifikasi pendidikan teman-teman adalah ijazah pendidikan matematika. Sehingga teman-teman hanya bisa memilih jabatan guru kelas ataupun jabatan guru TIK. Kalau jabatan guru kelas dengan guru TIK ini belum full atau belum diambil oleh pelamar yang diprioritaskan. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga ya, kenapa teman saya yang bukan dari keguruan bisa mendaftar seleksi P3K guru tahun 2023 kemarin ya? Ya, jadi seperti ini ya. Jadi yang bisa mendaftar walaupun dia bukan dari lulusan keguruan ya itu karena memiliki sertifikat pendidik ya, yaitu teman-teman kita yang lulus bukan dari jurusan keguruan, setelah lulus langsung mengambil PPG Prajabatan dan mendapatkan sertifikat pendidikannya. Di sini kita bisa melihat ya, ada beberapa jurusan yang memang bukan apa namanya, bukan dari pendidikan, tetapi bisa mengikuti seleksi P3K guru ya. Nah, contohnya di sini adalah ya ini ada yang program studi ekonomi koperasi, dia bisa memilih jabatan guru IPS ya, bisa memilih jabatan guru kelas ya, guru ekonomi ya. Ini semua adalah teman-teman kita yang memiliki ijazah S1 yang bukan dari keguruan ya, tapi mereka bisa mengikuti seleksi P3K karena memiliki sertifikat pendidik ya. Jadi seperti itu ya. Di sini juga ada ekonomi pembangunan yang bukan merupakan lulusan dari keguruan, tetapi bisa memilih jabatan guru kelas ya. Dan kalau dia lulus maka akan ditempatkan di SD ya, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat yaitu kenapa saya dengan kualifikasi pendidikan S1 pendidikan agama hanya bisa mendaftar formasi jabatan guru agama, sedangkan saya sudah lama mengajar di sekolah atau di SD, tidak bisa mendaftar untuk jabatan guru kelas ya. Oke, jadi ini ya, coba kita lihat. Nah, di sini ada beberapa kualifikasi pendidikan atau ijazah S1 pendidikan agama ya. Ya, agama Islam ya, ada agama Katolik, Kristen ya. Di sini ternyata mereka ini ya, teman-teman kita yang memiliki kualifikasi pendidikan agama Islam ini
hanya bisa ya memilih jabatan guru agama Islam bagi yang memiliki ijazah S1 Pendidikan Agama Islam. Untuk teman kita yang memiliki ijazah S1 Pendidikan Agama Katolik hanya juga bisa memilih jabatan guru agama Katolik. Jadi di sini tidak ada kesempatan buat teman-teman kita yang memiliki ijazah pendidikan agama, apakah itu agama Islam, Katolik, Kristen ya, tidak ada kesempatan untuk memilih jabatan guru kelas, ya. Jadi mereka hanya linear pada, kualifikasi pendidikan atau ijazah mereka, ya. Contohnya pendidikan agama Kristen, maka dia akan, linearitas dengan guru agama Kristen. Ya, untuk pendidikan agama Katolik, ya, akan linear dengan guru agama Katolik. Untuk teman kita yang sarjana S1 Pendidikan Agama Islam, hanya linear dengan guru agama Islam. Jadi tidak bisa memilih lebih dari satu jabatan, ya. Jadi hanya satu jabatan saja yang bisa dipilih, yaitu guru agama Islam, ya. Nah, baik, selanjutnya pertanyaan yang kelima, kenapa saat mendaftar P3K guru ada formasi jabatan yang sesuai kualifikasi pendidikan saya, tapi tidak bisa saya memilih jabatan itu. Ya, jadi di sini ceritanya pada saat teman kita ini mendaftar, ya, kemudian hanya ada satu pilihan, ya, tidak ada pilihan lain, yaitu untuk memilih satu formasi jabatan saja. Nah, misalkan contohnya tadi ya di pendidikan agama ini ya, nah, di sini pada saat, mengisi biodata untuk memilih formasi jabatan, yang disediakan di sistem hanyalah guru agama Islam, tidak ada lagi, jabatan lain. Kemudian pada saat mengklik untuk memilih itu ya, memilih jabatan guru agama Islam ini, tidak bisa lagi diklik ya, tidak bisa memilih. Ya, itu karena disebabkan ya, semua jabatan guru agama Islam yang dibuka oleh instansi teman-teman itu sudah terpenuhi oleh pelamar yang diprioritaskan. Ya, biasanya di tahun 2023 ada P1 ya yang di mana mereka ini ya, mengambil nilai dari tahun 2021 pada saat mereka tes seleksi P3K guru ya. Jadi teman-teman kalau tidak bisa memilih ya, tidak bisa memilih jabatan guru agama Islam ya, itu disebabkan karena sudah terisi full oleh pelamar prioritas ya. Jadi seperti itu ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.